Duri di hati. Bab 411. Selama Carson mau melepaskan Arila, dia pun akan sendirian. Tidak ada wanita lain. Mereka akan kembali bersama ke waktu semula. Yang ada di dekatnya hanyalah dia dan Henry untuk selamanya. Orang lain tidak boleh mendekati Carson. Seperti ini, Daipa baru bisa merasa puas. Daipa tidak akan pernah memperdulikan kematian Sandoro dan asistennya. Dengan dia di sisi Carson menjadi pelindungnya yang paling setia. Daipa menatap Carson dengan penuh harapan. Saat menunggu jawaban dari Carson, dia dengan sangat gugup menelan liurnya. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Daipa menebak dalam pikirannya. Carson tidak rela berpisah dengan Arila. Tetapi daripada dia menjadi buta, apalah arti seorang wanita? Dia pasti akan memilih untuk merelakan Arila pergi. Tapi Carson yang menjawab Daipa itu tertawa perlahan-lahan dengan suara mengejek. Suaranya amatlah pelan, tapi orang akan merinding mendengarnya. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Kamu jelas tahu aku hanya ingin tahu cara-cara yang kamu pikirkan. Carson melihat ke arahnya. Bibirnya terangkat dengan sangat tajam dan sinis seperti busur panah. Seolah-olah Daipa yang ada di depannya itu adalah badut yang konyol. Membiarkan Arila pergi benar-benar adalah sebuah lelucon. Jika dalam kehidupan ini ada yang dapat mengambil Arila dari sisinya, tidak ada orang yang perlu memanggilnya Carson lagi. Carson, aku ini ingin membantumu. Kamu janganlah demi seorang wanita kehilangan kemampuan untuk dapat melihat untuk selamanya. Dari belakang, Daipa terus memanggil-manggil namanya, tapi Carson tidak lagi menghentikan langkahnya. Dia sangat ingin membungkam mulut perempuan itu, supaya dia tidak bisa lagi memanggil namanya untuk selamanya. Setelah meninggalkan kawasan militer kota Pasir Bumi, Carson segera pergi ke rumah sakit menjenguk Epa. Dia tahu kalau Epa masih belum sadarkan diri, tapi kondisinya sudah lebih stabil. Dia lebih dulu mengantar pulang Arila dan Rila. Biar Darwin yang menjaga Epa, supaya Darwin juga bisa paham seberapa berarti Epa baginya. Biar dia dapat membuka hatinya dan supaya dia tidak akan melukai hati Epa lagi. Sesampainya di rumah, Rila sudah tidak sabar untuk bermain dengan kakaknya. Saat Arila akan pergi ke dapur untuk memeriksa apakah obat untuk Carson sudah siap atau belum, baru saja membalikkan badan, dia ditarik Carson dan masuk ke dalam pelukannya. Lalu dia mengelus-ngelus kepala Arila dan berkata dengan lembut, "Kenapa hari ini kamu tidak berbicara? Jangan ribut. Epa masih belum sadarkan diri di rumah sakit." Hati Arila sangatlah cemas dan dia merasa sedikit terganggu oleh Carson. "Kamu panggil dulu namaku," kata Carson. Dia sangat perlu Arila memanggil namanya untuk membersihkan telinganya. Tidak ingin Daipa muncul dalam ingatannya. Carson adalah lelaki yang amat cuek. Tiba-tiba memeluknya dengan manja. Hati Arila bergetar. Dengan gelisah dia bertanya, "Ada apa? Apa ada yang tidak nyaman?" Dia dengan cepat menjulurkan tangan ke dahinya, lalu memegang-megang dahi Carson. "Tidak demam kok. Apa di bagian tubuh lain yang tidak nyaman?" "Aku tidak apa-apa." Carson meraih tangannya. "Panggil namaku sekarang juga." "Carson, kamu tahu tidak kamu sudah umur berapa?" Dia yang awalnya tidak kenapa-kenapa, tiba-tiba menjadi aneh seperti ini.
sangat membuat Arila cemas. Panggil lagi. Panggil namaku lagi. Pergi kamu. Sekarang panggil atau di saat malam saja? Lelaki ini bagaimana bisa memalukan dirinya seperti ini? Carson, Carson, Carson. Arila memanggil namanya beberapa kali, menatapnya dengan halus. Sudah puas bukan? Tidak, kata Carson sambil menarik Arila, tidak membiarkan dia pergi menjauh. Carson, apakah terjadi sesuatu? Dia tidak seharusnya menakuti Arila seperti ini. Arila sekarang sangatlah cemas kepadanya. Tidak ada apa-apa. Carson tertawa dengan puas. Hanya Arila yang bisa memanggil namanya dengan indah. Bahkan jika dia marah kepadanya, bersumpah padanya, itu terdengar menyenangkan di telinganya. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Pria ini kelihatan sangat aneh saat dia pergi ke rumah sakit. Dia terus meliriknya, sepertinya melihat ada sesuatu yang aneh di wajah Arila. Aku hanya suka mendengar kamu menyebut namaku. Walaupun dia menyebut namanya dengan marah atau berlembut dan sebagainya, tetap akan nyaman didengar. Lelaki satu ini paling tidak bisa mengatakan hal romantis. Setelah mendengar ini, Arila sudah tidak ada tenaga untuk berdebat. Lalu wajah Arila berubah menjadi merah dan berkata, "Nyebelin." "Iya, aku tahu," kata Carson. "Kamu tahu apa, ha?" Dia hanya sekedar bilang, tidak ada maksud serius. Arila, Carson memeluknya dengan erat, mengelus kepalanya dengan lembut. Senang rasanya ada kamu di sisiku. Aku pasti akan terus menemanimu. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita, kata Arila sambil mengulurkan tangan dan memeluknya. Selama Carson ada di sisinya, tidak peduli sesulit apa, dia tidak akan merasa takut. Dia akan bisa menanganinya dengan tenang. Harapannya tidaklah besar. Hanya berharap dia dengan Carson dan juga dengan Rila, sekeluarga dapat hidup dengan damai, normal, dan dapat hidup selayaknya. Arila, Carson mengangkat rahang Arila, menundukkan kepalanya sambil menatapnya, seperti ingin melihat dengan jelas wajahnya di saat ini. Tapi apa daya, matanya hanya bisa melihat Arila dengan kabur. Matanya tidak dapat melihat jelas. Menurutnya, yang paling menyedihkan yaitu dia tidak bisa melihat berbagai ekspresi lucu dari Arila. Carson, sudah dapat petunjuk untuk menemukan orang yang melukai Eva belum? Tanya Arila. Arila masih sangat khawatir dengan Eva. Dan di saat yang bersamaan juga khawatir masih belum menemukan penjahat itu. Orang itu entah di mana bersembunyi, kapanpun bisa datang dan membunuh mereka dengan tiba-tiba, dan tidak ada seorang pun yang menyangka akan hal itu. Ada aku di sini, jangan khawatir. Ada dia di sini, dia juga termasuk salah satu orang yang sedang terluka. Matanya tidak dapat melihat dengan jelas. Apa yang harus dia lakukan jika target berikut dari penjahat itu adalah Carson? Kalau masih belum menemukan pembunuh itu, masalah ini belum sepenuhnya selesai tuntas. Hati Arila sekarang sedang sangat was-was. Sampai-sampai dia tidak berani membiarkan Rila pergi ke sekolahnya. Kedua mata Carson sampai sekarang dokter belum bisa menemukan cara untuk mengobatinya. Ini juga membuat Arila sangat khawatir. Kekhawatiran dia amatlah banyak. Khawatir dengan kondisi kesehatan dari ibunya Carson. Khawatir dengan kondisinya Eva. Khawatir dengan segala hal.
Dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak ingin Carson juga mengkhawatirkannya. "Ibu, adik sakit." Rila memeluk Mian-Mian dan buru-buru berlari kemari. Karena dia berlari terlalu cepat sambil membawa Mian-Mian, mereka pun jatuh ke lantai. Mian-Mian jatuh di pelukan Rila saat dia berlari. Mian-Mian pun terjepit antara Rila dengan lantai, meraung-raung dengan pelan. Rila seketika itu juga menangis dengan keras. "Sayang, tidak apa-apa. Coba sini ibu lihat adikmu dia bagaimana." Rila segera mengangkat Rila dan Mian-Mian. "Nurmala, cepat panggil dokter hewan." Rila belum sempat melihat kondisi Mian-Mian dengan jelas, tapi Carson sudah memberitahu orang lain untuk memanggil dokter hewan. Beberapa tahun lalu, saat Rila pergi, Mian-Mian besar tidak makan dan minum, mengikuti Rila pergi. Saat itu tidak dapat menyelamatkan Mian-Mian besar, sampai sekarang adalah luka yang membekas di hati Carson. Bahkan jika mereka akan memelihara anjing pom yang sama, tapi Carson tetap tidak akan lupa bagaimana wajah Mian-Mian saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Mian-Mian mengira pemiliknya akan pergi untuk selamanya. Jadi, dia mengakhiri hidupnya dengan cara mogok makan, lalu mengikutinya pergi.